Ini kaidah yang pertama contohnya. Dan kaidah yang kedua contohnya juga di hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Jabir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat orang-orang munafik membuat onar dan diketahui oleh kaum muslimin dan oleh Nabi, maka Umar seperti biasa dalam keadaan tegas, Al-Faruq mengatakan, ala naqtulu ya Rasulullah hadal khabith li Abdillah. Maka wahai Rasulullah, telah jelas urusan mereka orang-orang munafik yang membuat onar sekarang. Maka izinkan aku ya Rasulullah, kata Umar, untuk memenggal dan membunuh Abdullah ibnu Ubay. Dan di sini Abdullah ibnu Ubay seorang munafik di Madinah. Maka di sini, di saat dia meminta izin kepada Nabi, ada maslahah atau tidak? Ada. Faqatlul munafikin qatluhum maslahah litasfiyah as-sufuf min makrihim. Agar kita ini terbebas dari makar dan tipu daya fitnah mereka. Namun maslahah ini, apakah di sana ada mafsadah yang lebih besar? Jawabnya ada. Justru ditakutkan dengan membunuh orang munafik, karena orang munafik dohirnya apa? Dohirnya mengaku muslim. Dia sholat berjamaah bersama Nabi. Dia kadang-kadang menginfakkan hartanya meskipun bakhil dan pelit. Dan kadang-kadang mengikuti peperangan meskipun dalam keadaan ketakutan, karena memang tidak beriman. Maka dohirnya di kalangan awam kalau dia itu apa? Dengan kita, kaum muslimin. Maka di sini mereka dua wajah. Tinggal di tempat kaum muslimin tetapi tidak bersama kaum muslimin. Tinggal di tempat ahlu sunnah tetapi bukan ahlu sunnah. Maka disebutkan di sini, jika kamu membunuhnya, apa yang akan dikatakan oleh dunia? Bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Padahal mereka hakikatnya munafikun, bukan sahabat. Namun dohirnya karena mereka nifak, tinggal bersama ahli sunnah, dan kemudian dohirnya melaksanakan amalan-amalan ahlu sunnah dan Islam. Maka apa kata dunia? Nabi Muhammad membunuh kaum muslimin. Maka oleh sebab itu apa fatwa Nabi? La yatahaddatsun nas annahu kana yaqtulu ashabahu. Jangan dilakukan pembunuhan orang-orang munafik. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh manusia kelak, maka mafsadahnya di sini akan besar dan bahkan akan berakibat efek buruk sampai hari kiamat. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Padahal di Al-Quran disebutkan asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Bahwa Nabi Muhammad keras kepada orang-orang kufar dan saling menyayangi dan merahmati kepada sesama mereka. Maka di sini akan dijadikan fitnah yang besar bahwa Nabi Muhammad membunuh kaum muslimin padahal hakikatnya mereka al-munafiqun. Maka ini faidah yang kedua dari contoh bagaimana darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa tidak boleh membunuh orang-orang munafik. Hukumnya jadi tidak boleh, haram. Kenapa? Karena mafsadahnya lebih besar. Apa kata dunia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya, sehingga tidak boleh, tidak diizinkan kepada Umar. Dan juga contoh yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad ibni Abi Waqqas tentang kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih, bahwa Utsman ibnu Maz'un seorang sahabil jalil yang mana dia senang untuk beribadah. Semua kaum muslimin senang beribadah
Karena hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tempat untuk melaksanakan amal-amal soleh. Darul ibtila wa darul amal. Di mana Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa kami menguji kalian di dunia ini, siapa di antara kalian yang berbaik amalannya. Maka di sini yang menjadi poin, Utsman ibnu Maz'un, dia mengharapkan untuk bisa full dalam beribadah kepada Allah. Nah, caranya bagaimana? Dengan meninggalkan syahwah. Bagaimana meninggalkan syahwah? Dengan diputuskan dari Mr. P yang menyebabkan syahwah. Dinamakan al-ikhtisaq. Bagaikan binatang-binatang ternak. Ada binatang ternak yang sengaja jantan itu menjadi besar untuk dijual dagingnya. Maka dia itu akan dijadikan menjadi tidak bisa mengawini betina-betinanya. Karena telah diputuskan dari saluran sperma, sehingga dia akan menjadi gemuk dan besar karena tidak dikeluarkan maniknya. Maka kesimpulannya, Utsman ibnu Maz'un meminta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin beribadah kepada Allah secara full, maka biarkanlah aku mengkebiri. Makna mengkebiri adalah menjadikan diriku terputus dari syahwat laki-laki yang butuh kepada perempuan agar fokus ibadah kepada Allah, tidak mikirin istri, tidak mikirin syahwat, memenuhi kebutuhan istri dan sebagainya, tidak. Maka di dalam hadis ini disebutkan radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman ibnil Mad'un at-tabattula, bahwa Nabi melarang Utsman ibnu Mad'un at-tabattul, mengkebiri. Walau adina lahu, wa hadza qaul man Sa'ad ibnu Abi Waqqas, jika seandainya Nabi mengizinkan kepada Utsman, maka para sahabat akan melaksanakan kebiri ini. Maka dikatakan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang meriwayatkan hadis ini, walau adina lahu lahtasainah, maka jika seandainya diizinkan oleh Nabi, kami semuanya akan mengkebiri diri masing-masing. Menunjukkan mereka sangat semangat untuk beribadah. Maka lihat di sini bagaimana kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih di saat mafasid kubro, bahwa mengkebiri ada masalah atau tidak? Jawabnya al-ikhtisaq fihi manfaah. Wahia inqita lil ibadah wa tafriqil qalb min syawagil syahwat. Bahwa dengan mengkebiri itu ada faidah. Faidahnya apa? Fokus ibadah kepada Allah dan meninggalkan syahwat, terutama para bujangan, terutama para jomblo. Maka seperti kalian kadang-kadang ada musim pusing, sakit, butuh kepada pelampiasan. Maka di sini jika dikebiri, tidak ada lagi yang namanya butuh kepada perempuan, maka akan full fokus ibadah. Faidan al-ikhtisaq fihi manfaah, walakin al-mafsadah minal ikhtisaq, semua laki-laki kaum muslimin akan mengkebiri. Kama ja'a fil hadits walau adina lahu lahtasaina, idan nahnu kuluna sanaf'al kebiri. Idan mada? Idan fayaqilu adadil muslimin wa taksuru adadil kufar. Maka kalau begitu akan menjadi kaum muslimin itu sedikit, semuanya mengkebiri. Wa kam minan nisa tahtaj ila zawaj qad kasurat an-nisa fa Allah qad abaha fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'.
Maka disyariatkan agar kaum muslimin itu menikahi 4 jika dia gentleman. Maka di sini boro-boro 4, satu pun tidak nafsu karena sudah mengkebiri. Maka berapa banyak dari perempuan-perempuan bikr wa kadzalika janda tidak ada yang mau menikah. Kenapa? Kullu rijal yaf'aluna at-tabattul au al-ikhtisa. Fala hada ainal maslahah fil ikhtisa sagir au qalil. Walakin al-mafsadah akbar wa ashad. Wa kadzalika fil hadits akhraja Imam Ibnu Hibban an Abi Hurairah wa ghairihi wa haditsun sahih. Ini mubahin bikumul umam yaumal qiyamah likasratikum. Bahwa Nabi mengatakan aku berbangga-bangga kepada kaum muslimin yang paling banyak. Maknanya pengikut agama Islam, pengikut Nabi Muhammad paling banyak umatnya daripada Musa, daripada pengikut Nuh dan yang lainnya misalnya. Maka di sini jika mereka dalam keadaan atabattul faidan aina aulad al-muslimin fa aina al-muslimun la yujad al-muslimun katsir li'anna kullu rijal yatabattal ma fi nikah khalas fokus ibadah. Idan ainal ayah fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba. Nikahlah 2, 3, 4. Mana praktiknya? Tidak ada. Dan juga di dalam hadis ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Maka wahai para pemuda, jika kalian dalam keadaan kemampuan mampu untuk berhubungan intim dan mampu untuk memberikan sandang pangan dan papan kepada istri, maka nikahlah. Maka perintah nikah di sini falyatazawwaj tidak dibutuhkan lagi. Limadza? Lianna ma yahtaj ila zawaj. Sudah dikebiri semua laki-laki. Faidan atabattul hukmuhu haram. Kenapa haram? Fihi manafi', na'am. Walakin al-mafasid akbar minal manfa'ah. Wa mithalu dzalik kama fi al-hadis mimma rawa Muslim an Abi Hurairah ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Maka di dalam hadis ini dijadikan umdah juga tentang permasalahan pendalilan dari permasalahan darul mafasid aula min jalbil masalih.